竟然大地都震动。Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Wonderland of Love yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sui yang berusaha mendekati kakak kedua Shiki yang saat ini sudah menjadi raja bernama Liji. Di sini Sui menghasutnya untuk membantu Raja Liji naik tahta menjadi putra mahkota. Namun dengan syarat Raja Liji ini meminjamkan pasukannya untuk membunuh Shiki, dan Raja Liji pun menyetujuinya karena memang sejak dulu ia yang tidak menyukai Shiki. Oleh karena itu, ia pun akan meminjamkan pasukannya tersebut. Singkatnya, Sui pun menjalankan rencananya dengan memberikan racun kepada Chulin dengan harapan memancing Shiki supaya datang ke markasnya Chulin. Sampai akhirnya Shiki pun datang ke sana untuk menjenguknya, dan di sini Chulin pun meminta maaf atas marahnya kepada Shiki kemarin. Lalu ia pun memberitahukan isi hatinya bahwa ia yang tidak ingin Shiki mati karena ia sangat mencintainya. Tidak hanya dirinya, bahkan nyawa Shiki itu sangatlah berharga bagi sang kaisar dan kerajaan ini. Walaupun sejak kecil kaisar tidak pernah menganggap Shiki, namun ia yakin dengan kejujuran dan kecerdasan Shiki saat ini membuat sang kaisar akan memilih Shiki sebagai seorang putra mahkota nantinya. Namun tetap saja Shiki yang merasa kalau ia yang tidak menginginkan jabatan tersebut. Yang hanya ia ingin saat ini dan nantinya adalah selalu bersama dengan Chulin sepanjang hidupnya. Ketika Shiki pergi dari sana untuk kembali ke markasnya dan dijemput oleh pasukannya, namun di perjalanan ia pun merasa seperti ada yang mengintai dirinya. Sekembalinya Shiki ke istana, terlihat Guaning menemuinya dengan membawa ibu pengasuh Shiki di waktu kecil yang sebenarnya sudah lama dicari oleh Shiki. Shiki pastinya sangatlah bahagia menemukan kembali ibu asuhnya itu, karena memang Shiki ini dari kecil tidak pernah mengenal ibu kandungnya dan hanya mengenal ibu asuhnya tersebut. Di sini Shiki sangat berterima kasih kepada Guaning yang berhasil membantunya untuk mencari ibu asuhnya. Dengan waktu bersamaan, terlihat kaisar yang sedang berdiskusi dengan Raja Liji mengenai keluarga Chu yang sangat berprestasi namun tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga Raja Liji meminta kaisar untuk menikahkan dirinya dengan putri keluarga Chu demi memperkuat kerajaan. Karena jika keluarga Chu bergabung dengan pasukan kekaisaran, pastinya pasukan kekaisaran itu akan lebih kuat. Namun saat menerima surat dari kaisar untuk permintaan kaisar menikahkan Raja Liji dengan Chulin, tentu saja Chulin sangatlah marah dengan keinginan kaisar tersebut. Oleh karena itu, ayahnya Chulin ini membalas surat dari kaisar dengan meminta supaya putrinya sendiri yang akan memilih dengan raja siapa ia akan menikah. Dengan kondisi seperti ini, Chulin pun mengirimkan surat kepada Shiki untuk bertemu, tepatnya di Gunung Lio. Di sini Chulin pun menjelaskan kembali kalau ia sangat mencintai Shiki, namun ia juga tidak ingin menikah kalau Shiki tidak menjadi putra mahkota, karena ia yang tidak ingin kerajaan ini nantinya dikuasai oleh salah satu kakaknya Shiki yang memiliki sifat angkuh dan kejam. Namun di sini Shiki kembali mengatakan kalau ia yang tidak ingin jabatan tersebut. Hingga keesokan harinya kabar tentang istana Raja Liun yang merupakan kakak pertama Shiki telah terbakar, yang membuat istri Raja Lijun meninggal dunia akibat kebakaran itu. Namun di sini Shiki merasa kalau kebakaran ini seperti tidak biasa. Oleh karena itu, ia pun akan menyelidikinya.
Kemudian pada saat penyelidikan, Shiki bersama Han Fei ini mencoba mencari puing-puing kebakaran dan menyaringnya di dalam air. Yang ternyata di sana terdapat sebuah kain zatin yang terbuat dari benang emas, yang artinya ada seseorang dengan sengaja membeli dan membakar kain tersebut hingga kebakaran istana pun terjadi. Karena kain itu sangatlah cepat terbakar walau terkena api yang kecil. Ketika diselidiki, ternyata benar bahwa di hari sebelum kebakaran itu, Raja Li Jun membeli banyak kain zatin yang sengaja dikumpulkan untuk membunuh istrinya sendiri dengan membuat kebakaran tersebut. Ia yang sengaja melakukan itu agar menikah dengan Chulin yang merupakan anak dari keluarga Chu. Dan jika itu terjadi, maka Raja Li Jun akan menjadi putra mahkota. Kaisar yang mengetahui itu semua menjadi sangatlah marah dan menghukum Raja Li Jun atas perbuatannya itu. Dengan kejadian itu, Chulin pun kembali bertemu dengan Shiki dan mengatakan kalau apa yang dikatakan sebelumnya memanglah benar, bahwa kedua kakaknya Shiki itu memang memiliki ambisi menjadi putra mahkota dan menghancurkan Shiki demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, ia pun meminta Shiki untuk menjadi putra mahkota. Namun di sini Shiki kembali menolaknya. Singkatnya, saat Chulin akan kembali ke markasnya, tiba-tiba ia disergap oleh Cui dan pasukannya. Yang ternyata tujuan Cui menculiknya karena ia yang ingin menikahi Chulin. Namun di sini Chulin mengatakan kalau ia yang tidak mencintainya. Di sisi lain, Shiki yang mendapatkan kabar dari Tauzi kalau Chulin belum kembali setelah bertamu dengannya. Mendengar hal itu, Shiki pun dengan segera mencari Chulin. Hingga pada akhirnya Shiki pun berhasil menemukannya dan membawanya kembali. Keesokan harinya di istana, Kaisar pun mendapatkan informasi bahwa di perbatasan Bingzhou sedang diserang oleh pasukan Jizhou, sedangkan perbatasan itu seharusnya dijaga oleh pasukan keluarga Chu. Dan berdasarkan informasi bahwa yang meminta pasukan keluarga Chu menyerah di perbatasan tersebut merupakan Cui, yang memang pada saat itu merupakan panglima perang keluarga Chu. Kembali kepada Chulin yang sudah berada di markas keluarga Chu dengan diantar oleh Shiki. Dan di saat yang sama Panglima Besar Chu pun mendapatkan informasi yang sama dengan yang diterima oleh Kaisar, bahwa pasukan Jizhou itu menyerang perbatasan Bingzhou, di mana dengan hal ini pastinya membuat Kaisar mempertimbangkan kembali untuk menjadikan anaknya menikah dengan putri dari keluarga Chu, karena sang Kaisar yang sangat khawatir dengan kekuasaan keluarga Chu yang semakin besar. Di saat Shiki kembali ke istana, Kaisar pun menyuruh Shiki untuk mengambil alih kota Luoyang dan menyerang keluarga Chu, yang saat ini memang kota Luoyang yang sudah dikuasai oleh mereka. Hal ini dilakukan Kaisar karena menganggap keluarga Chu sebagai ancaman bagi istana. Namun di sini Shiki tidak mau menerima perintah tersebut dan Kaisar pun menyerahkan pasukan perbatasan barat kepada Raja Li Ji. Suatu pagi, Shiki mendapatkan informasi bahwa Chulin itu datang ke ibu kota untuk mewakili ayahnya menemui Kaisar. Namun dengan ketentuan yang saat itu ada di istana, Chulin yang merupakan seorang wanita pastinya tidak mudah untuk datang ke istana dan menemui Kaisar. Sehingga Shiki pun secara diam-diam berusaha membantu Chulin supaya bisa masuk ke istana. Sampai akhirnya Chulin pun diizinkan masuk. Yang ternyata kedatangan Chulin ke istana untuk menyerahkan kota Luoyang kepada Kaisar karena kondisi kerajaan yang sudah aman. Namun kedatangan Chulin ini juga menarik perhatian Raja Li Ji yang menyadari bahwa ternyata Chulin itu merupakan seorang wanita yang sangatlah cantik. Dan hal ini semakin membuat Raja Li Ji ingin menikahinya. Setelah itu, Chulin pun kembali menemui Shiki dan mereka pun menghabiskan waktu seharian untuk bersama-sama. Singkatnya keesokan harinya, di dalam istana, mereka pun mendapatkan surat dari Panglima Besar Chu tentang kemenangannya di perbatasan Bingzhou dengan mengalahkan pasukan Jizhou. Mendengar hal itu, Kaisar pun sangatlah senang, sehingga ia pun membebaskan semua para tahanan.
Dan setelah itu mereka pun mendapatkan kembali surat yang kedua dari Panglima Besar Chu dengan meminta sang kaisar untuk dijadikan putra mahkota adalah Shiki. Mendengar hal itu kaisar pun langsung marah dan tidak setuju karena kaisar memang lebih memilih putra pertamanya yaitu Raja Li Jun untuk menjadi putra mahkota. Namun di kondisi ini semua pejabat pun memaksa kaisar untuk memilih Shiki karena semua pejabat itu mengetahui bahwa seperti apa reputasi Shiki sebagai komandan di pasukan perbatasan barat yang memang sudah banyak memberikan prestasi. Kemudian berita itu pun sampai di telinga Chulin yang memang masih berada di ibu kota saat itu, di mana sebenarnya Chulin ini tidak mengetahui tentang surat tersebut. Lalu Shiki dengan kondisi marah mendatangi tempat Chulin sehingga ia kembali meminta mutiara ibunya dan mengembalikan tusuk konde milik Chulin. Bahkan di hari itu juga ia memutuskan hubungan dengan Chulin dan mengatakan bahwa ia tidak mau bertemu lagi dengannya. Hingga keesokan harinya, terlihat Raja Li Jun dibawa ke hadapan kaisar dengan kondisi sakit. Dan di sini Raja Li Jun pun mengkambing hitamkan Shiki yang meracuni dirinya. Dengan melihat kondisi putranya yang seperti itu, kaisar pun langsung menghapuskan hukumannya tersebut. Dan setelah itu kedua kakaknya Shiki ini sedang merencanakan pembunuhan terhadap Shiki dengan meracuni makanannya dengan memanfaatkan ibu asuh Shiki yang sedang membuat bapau untuk Shiki. Namun di saat ibu asuh Shiki akan memberikan makanan tersebut, ternyata Shiki tidak ada di tempat. Sampai akhirnya ibu asuh Shiki ini memutuskan untuk mencicipi terlebih dahulu karena untuk memastikan apakah rasanya sudah enak atau belum. Namun setelah mencicipinya, tiba-tiba ibu asuh Shiki ini meninggal dunia karena di dalam bahan makanan tersebut sudah diberikan racun oleh orang suruhan kedua kakaknya Shiki. Di saat Shiki mengetahui hal ini, ia pun sangatlah marah dan menanyakan kepada Guaning apa yang sudah terjadi sebelumnya. Di sini Guaning bercerita bahwa sebelumnya ibu asuhnya itu baik-baik saja dan ibu asuhnya itu membuatkan Shiki makanan bapau sehingga Shiki pun menyadari kalau makanan ini sudah diracuni oleh seseorang. Oleh karena itu ia pun meminta pasukannya untuk mencari ahli racun untuk mengecek apakah bapau ini mengandung racun atau tidak. Dan ternyata memang benar kalau makanan tersebut terdapat racun yang membuat ibu asuhnya itu meninggal dunia. Bahkan ia pun mendapatkan informasi bahwa yang telah membawa bahan makanan itu kepada ibu asuhnya merupakan orang dari Raja Li Jun, yaitu kakak pertama Shiki. Shiki dengan kondisi marah ia pun datang ke kediaman kakaknya dan berniat untuk membunuhnya. Namun untung saja berhasil dicegah oleh pasukannya sendiri karena jika membunuh Raja Li Jun maka Shiki pun akan dihukum mati. Sementara Chulin yang sudah menduga kalau Shiki ingin membunuh kakak pertamanya yaitu Raja Li Jun. Padahal yang sebenarnya ini semua merupakan rencana dari Raja Li Ji yang merupakan kakak kedua Shiki yang sudah memanfaatkan Raja Li Jun untuk melakukan rencana pembunuhan tersebut. Terlihat para pejabat akhirnya menghadap sang kaisar untuk menyerahkan bukti dan saksi terhadap kesalahan Raja Li Jun. Dan para pejabat di sini memaksa kaisar untuk mengasingkan Raja Li Jun. Namun kaisar tidak bersedia untuk menghukum putra kesayangannya itu dan malah menganggap hal itu merupakan pertengkaran kakak adik yang biasa. Hingga akhirnya para pejabat di sana pun menyatakan akan mengajak semua pejabat istana untuk mengundurkan diri jika Raja Li Jun tidak dihukum. Sehingga kaisar pun menyetujuinya untuk menghukum anak pertamanya tersebut. Di sisi lain, terlihat Raja Li Ji kembali merencanakan untuk membunuh kedua saudaranya demi posisi putra mahkota. Dan kali ini Raja Li Ji bekerja sama dengan pasukan Jizao yang akan dilakukan pada saat upacara penghormatan mendiang permaisuri dan selir agung. Yang dimana di acara ini seharusnya pasukan perbatasan barat itu mengawal kaisar ke acara penghormatan. Namun Shiki bersama Chang'er harus berpisah dengan mereka karena ia akan mengantar jenazah ibu asuhnya. Singkatnya di tengah perjalanan, ternyata pengawal yang mengantar jenazah ibu asuhnya itu merupakan pasukan dari Jizao. Di
Di sini Siki pun meminta Chang'er untuk kembali meminta bantuan, sedangkan ia akan membantu pasukan yang mengawal kaisar. Dan ternyata benar, pasukan kaisar juga diserang oleh pasukan Jizao. Bahkan kedua kakaknya Siki pun bertarung demi memperebutkan tahta menjadi seorang putra mahkota. Hingga sampailah Siki ke sana untuk menolong kaisar. Bahkan membuat Siki terluka parah dalam pertarungan tersebut. Dan singkatnya perang itu pun telah selesai, sehingga ia pun ditemukan oleh Chulin yang langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Terlihat Chulin yang menjaga dan merawat Siki yang tidak sadarkan diri sampai berhari-hari. Setelah sadar, Siki pun langsung teringat bahwa semua saudaranya di pasukan perbatasan barat itu telah meninggal dunia, dan Siki pun merasakan kesedihan yang sangatlah mendalam. Namun dengan kejadian ini justru membuat mereka berbaikan kembali dan saling memberikan kembali benda kesayangan mereka. Kemudian Siki pun pergi menemui Xiaoxi yang merupakan istri sahnya mendiang putra mahkota dari kaisar terdahulu. Atau bisa disebut juga Xiaoxi merupakan kakak iparnya sang kaisar saat ini. Walaupun ia saat ini menjadi selir mendiang Panglima Sun Jing yang dibunuh oleh Siki. Namun sebelumnya Xiaoxi ini merupakan istri sahnya dari mendiang putra mahkota. Mereka berdiskusi perihal posisi putra mahkota saat ini, di mana Xiaoxi yang menyadari bahwa putranya yang bernama Zize itu masih kecil, sehingga belum mampu menduduki posisi ini. Oleh karena itu ia pun rela jika Siki lah yang akan menjadi putra mahkota. Dan pada akhirnya di sini Siki pun memutuskan dengan semua kondisi yang ada, dirinya akan siap menanggung semua beban dan menjadi putra mahkota supaya bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Hingga pada akhirnya Siki pun dijadikan putra mahkota. Setelah itu Siki pun menemui Chulin kembali dengan memberikan buku gambar kepadanya yang isinya merupakan gambar momen kebersamaan mereka. Namun singkatnya di sana kembali terjadi kehebohan, di mana salah satu tahanan pasukan Jizao melaporkan bahwa yang menyuruh mereka dan bersepakat dengan pimpinan mereka merupakan Panglima Besar Chu, yang ternyata itu merupakan rencana dari Cui yang kembali mengkambing hitamkan Panglima Besar. Ditambah lagi ada pelaporan yang kedua yang saksinya itu merupakan Cui sendiri yang dulunya merupakan bawahan dari Panglima Besar Chu. Oleh karena itu sang kaisar pun menganggap Panglima Besar Chu sangatlah berbahaya bagi kerajaan dan memutuskan wanita yang menjadi istri Siki nantinya dari keluarga Gu, yaitu Guaning. Namun di sini Siki menolaknya karena ia yang mencintai Chulin yang merupakan putri dari Panglima Besar Chu. Mendengar hal itu sang kaisar pun menjadi sangatlah marah dan memerintahkan Siki untuk membawa Panglima Besar Chu ke istana untuk menghadap dalam laporan kasus ini. Setelah Siki berhasil menemui Panglima Besar Chu, ia pun menjelaskan semuanya dan berjanji akan membersihkan namanya karena ia sangat mencintai Chulin dan berniat ingin menjadikan Chulin sebagai istrinya. Namun setelah sampai di sana Siki pun sangatlah terkejut ketika kaisar sudah menunjuk Guaning sebagai calon istrinya tanpa sepengetahuan dirinya, yang membuat Siki sangatlah marah kepada sang kaisar.
Saat kembali di sana, Shiki pun berlutut di hadapan ruangan ayahnya sepanjang hari untuk meminta ayahnya membersihkan nama baik Panglima Besar Chu karena ia hanya ingin Chulin sebagai istrinya. Padahal saat itu kondisinya hujan deras dan Shiki juga lukanya belum sembuh sepenuhnya. Sampai akhirnya ia pun mengeluarkan darah dari hidungnya dan jatuh pingsan. Dikarenakan sang kaisar tidak ingin Shiki mati akibat dirinya yang tidak menyetujui Chulin sebagai istrinya Shiki. Sampai akhirnya Shiki datang dengan menyampaikan berita bahwa kaisar sudah menyatakan Panglima Besar itu tidak bersalah dan memperbolehkan Chulin menjadi istri putra mahkota. Namun dengan satu syarat, pasukan keluarga Chu harus dibubarkan sepenuhnya. Terlihat ayah Chulin yang ternyata sudah mengetahui semuanya akhirnya memutuskan untuk menerima keputusan dari sang kaisar, sehingga ayah Chulin ini membubarkan pasukan keluarga Chu demi Chulin dan demi kestabilan kerajaan. Setelah itu Chulin pun memasuki istana dengan kondisi masih tidak rela, sehingga Chulin ini menjadi putri mahkota namun dengan terpaksa. Sedangkan ayahnya pun dalam kondisi depresi sehingga seringkali bertindak seperti anak kecil dan tidak mengenal orang lain. Mengetahui hal itu, Shiki pun menemui Panglima Besar Chu. Namun Panglima Besar Chu ini tidak mengenalnya. Maka dari itu Shiki pun mencoba untuk mengobatinya dengan mencari tabib yang handal. Keesokan harinya Shiki pun mendapatkan informasi dari Han Fei bahwa ada seorang tabib hebat. Namun tabib tersebut tidak mau menemui orang dan bahkan tidak menerima uang secara cuma-cuma. Kemudian Shiki pun mencari cara untuk memancing Mu Xianhe, yang dimana Mu Xianhe ini menyukai makanan yang enak dan unik. Setelah 2 kali bertemu dan makan bersama, akhirnya Mu Xianhe ini bersedia membantu Shiki. Dengan penggantinya, ia diberikan makanan yang berbeda menu setiap harinya selama 3 tahun. Hingga pengobatan pun dilakukan, sampai Panglima Besar Chu pun kembali seperti semula dan mengingat orang-orang yang berada di hadapannya. Setelah sadar dan sembuh, Panglima Besar Chu pun menemui Chulin yang terlihat sangatlah bahagia melihat ayahnya berhasil sembuh. Kemudian mereka pun membawa Panglima Besar Chu ke kuil Qingyuan, di mana di sana terdapat Zizi yang merupakan cucu dari kaisar terdahulu. Di kesempatan yang berbeda, ternyata Menteri Gu yang kecewa karena putrinya tidak berhasil menjadi putri mahkota, sehingga ia pun bekerja sama dengan pasukan Jizhou untuk membunuh Chulin. Dengan imbalan apapun yang diminta akan diusahakan olehnya. Hingga keesokan harinya, Chulin yang mendapatkan hadiah dari salah satu pasukan milik keluarga Chu. Namun ternyata hadiah itu merupakan jebakan yang sudah disiapkan oleh Cui untuk menculik Chulin. Dan setelah sampai di sana, Jizhou justru akan membunuh Chulin atas perintah dari menteriku, yang membuat Cui terluka parah dan bahkan dibunuh oleh mereka demi menyelamatkan Chulin yang sedang terluka. Shiki yang telah sampai di sana langsung membawa Chulin ke markasnya untuk mengobatinya. Namun setelah beberapa hari diobati, Chulin tetap tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya Shiki yang marah langsung menghancurkan istana. Yang ternyata Chulin kembali sembuh dan membantu Shiki untuk membunuh para pengkhianat ini. Bahkan Menteri Gu pun tewas terbunuh. Setelah semuanya selesai dan perdamaian pun tercipta, Shiki pun resmi menjadi kaisar baru. Hingga
hingga pada akhirnya mereka pun memiliki seorang anak. Dan singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat Shiki bersama Chulin kembali ke perbatasan ibu kota dan menjadi warga biasa. Sedangkan jabatan sebagai kaisar saat ini diberikan kepada Zizi yang merupakan cucu terakhir dari kaisar terdahulu. Bahkan di sana juga terdapat Chang'er dan Tauzi yang saat ini sudah menjadi sepasang suami istri dan mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.